Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat pagi sahabat setia Kompas TV Kaltim. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana di program yang selalu menghangatkan hati kita, apalagi kalau bukan Mutiara Iman. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi insan yang dicintai Allah di tengah kepadatan dan kesibukan dunia. Tentunya pagi hari ini saya tidak sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Husni Mubarak, SPDI MAG. Selamat pagi Ustadz. selamat pagi juga. Oke Ustadz, mungkin Ustadz biar pemirsa di rumah bisa lebih dekat dengan Ustadz, boleh Ustadz ceritakan bagaimana kegiatan atau aktivitas sehari-hari Ustadz kepada pemirsa? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa. Sedikit saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Iya Ustadz. Yang pertama itu saya ada amanah, ada dua yang paling besar. Yang pertama mengurus pondok pesantren Tahfiz Quran yang berada di daerah Pelita 4, Sambutan, Samarinda. Itu paling utama tuh, setiap hari saya harus ada di pondok tersebut. Nah, terus yang kedua nanti ada waktu-waktu yang kosong kita bisa ngabdi juga di kampus ya, di kampus UINSI seberang di sana. Jadi itu dua pokok utama, tapi ya banyak juga yang bisa kita kerjakan ya, banyak sekali. Misalnya ada orang pingin apa ya, insya Allah kita bantu. Apapun yang orang butuhkan, selama kita bisa, insya Allah kita bantu. Wah, Nah gitu. luar biasa palu gede ya Pak ya. Apa lo butuh gue ada gitu ya Pak Oke. ya. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Nih Ustaz, apa sih sebenarnya makna dicintai Allah itu? Silakan Ustaz. Orang yang dicintai Allah itu cirinya adalah diantaranya orang-orang yang selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah itu diantara ciri-ciri ketika Allah mencintai seorang hamba, orang tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul di kegiatannya sehari-hari. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi mulai beraktivitas dari bangun tidur, sampai tidur kembali, bangun kembali, itu semua tidak lepas dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jika orang tersebut benar-benar cinta dan dicintai oleh Allah, maka orang tersebut akan mengikuti apa yang disuruh, yang disampaikan oleh baginda Rasul. Nah, jadi ciri yang paling besar itu adalah itu satu ya. Jadi ciri-ciri yang orang dicintai Allah itu adalah orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, sehingga dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan jika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi penglihatan, pendengaran, ya. Semua yang anggota yang kita lakukan itu akan, bahasanya ya seperti itu ya, tapi ini agak ekstrim juga kalau orang-orang yang belum paham agama, orang-orang yang belum memaham dengan baik, nanti agak gimana ya kalau kita sampaikan seperti ini. Intinya Allah itu laisa kamitslihi kan ya, ya kan ya, tidak ada serupa dengan Allah itu sendiri. Jadi itu bahasa, peribahasa agar kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Jadi ketika kita dicintai Allah, maka Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah akan menjadi pendengaran kita, Allah akan menjadi langkah kita, Allah akan menjadi hati kita, dan semua yang ada di diri kita itu hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Tuh. Nah, itu dicintai Allah benar tuh seperti itu. Tapi kalau kita kan beda kan ya. Ada cinta kadang ya berubah lagi nanti ada. Nah, ya teman, itulah manusia diantaranya. Tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oke, jadi tadi ciri-ciri seorang hamba yang dicintai Allah itu adalah melakukan apapun itu selalu dalam kebaikan ya. Betul Ustaz, ya? sekali. Oke, nah Ustaz, apa sih Ustaz bedanya orang yang hidup dicintai Allah dan yang tidak dicintai Allah? Nah, yang jelas ketika seseorang dicintai oleh Allah, apapun keadaan seorang hamba itu, hamba tersebut akan menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Baik itu dalam bentuk kesempitan,
kekurangan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, itu semua tidak lepas dari prinsip apa yang ada di ajaran Islam. Kalau misalkan orang yang dicintai Allah itu tidak ada merasa sedih, tidak ada merasa kekurangan, kesusahan, itu tidak ada sama sekali. Meskipun pada kenyataannya misal orang tersebut ketika ingin makan, misalnya ngasih keluarga ya makan siang atau makan pagi atau kenapa lah, itu banyak sekali kekurangan kadang. Kita lihat kadang ya, kalau kita melihat dengan mata langsung ya, mata sendiri ya, ketika orang tersebut kita merasa merasa sedih melihatnya. Pernah kejadian suatu saat itu saya tanya langsung orang yang seperti tadi, apakah Bapak, misalnya contohnya langsung Bapak aja ya, apakah misalnya Bapak ini tidak merasa kekurangan sama sekali, padahal yang dihadapan cuma ada nasi doang sama garam? Jawabannya luar biasa. Bagaimana? Sama sekali tidak ada merasa kekurangan, tidak ada merasa kesedihan atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu sendiri. Masya Allah. Nah, itu ciri-ciri sangat mudah tuh. Orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, maka hatinya pun akan tenang, bahagia, selalu bahagia dengan keadaan apapun. Oh ya, jadi kuncinya bersyukur ya. Betul sekali. Nah, kalau orang yang tidak dicintai, berarti sebaliknya kan ya. Meskipun hartanya sangat banyak, ya? Betul sekali. Hartanya sangat banyak di mana-mana, asetnya berhamburan di mana-mana, tetap merasa kurang dan hatinya masih kosong. Itu ciri-cirinya di antaranya. Dan sangat bisa juga kita lihat ketika misalnya orang tersebut misalnya punya pekerjaan yang tetap jelas, punya gaji yang sangat banyak lah dikatakan, tapi merasa selalu kurang, pengen nambah terus. Itu diantaranya ciri-ciri orang-orang yang tidak disukai oleh Allah ya. Hatinya tidak ada ketenangan di situ. Merasa betul. Oke, Ustaz. Kita makin seru aja nih pembahasannya, tapi kita harus jeda dulu. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Kembali lagi di Mutiara Iman, masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga Ustadz Husni Mubarak SPDI MAG. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana makna dicintai oleh Allah, dan di segmen kedua ini kita akan membahas nih bagaimana amalan-amalan untuk meraih cintanya Allah, Ustadz. Oke, Ustadz, mungkin pertanyaan pertama nih, apa saja nih amalan yang bisa membuat seseorang lebih dekat dengan Allah? Boleh, Ustaz? Nah, ini menarik ini pertanyaannya. Kita ambil di dalam Al-Quran, ada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata Allah, sungguh Allah itu dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai orang-orang beriman maka harus juga bersalawat kepada beliau. Di situ kita ambil satu pelajaran yang sangat luar biasa. Di antara amalan yang Allah suruh dan Allah kerjakan itu sendiri, di antaranya adalah salawat. Nah, kalau misalkan Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah menyuruh kita untuk zakat, puasa, apakah Allah pernah seperti itu? Oh iya. Ya kan ya? Betul. Berarti satu di antaranya keistimewaan selawat adalah Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sebelum menyuruh hamba-hambanya untuk berselawat kepadanya. Nah, jadi itu ada nilai yang sangat luar biasa di situ. Jadi keutamaan selawat itu dibandingkan amal-amalan yang lain itu sangat luar biasa. Khususnya apalagi sekarang kan ya, di bulan Rabiul Awal ya. Kita berada di bulan Rabiul Awal, itu bulan yang sangat mulia karena diantaranya lahir seseorang yang sangat paling mulia di muka bumi ini.
Orang yang dilahirkan di muka bumi ini alasan Allah ciptakan dunia kita. Nah, dalam sebuah hadis qudsi, jika seandainya bukan karenamu, hai Muhammad, maka niscaya aku tidak akan menciptakan bumi ini dan seisinya. Berarti seandainya Nabi Muhammad tidak ada, kita semua tidak ada di sini kan ya. Tidak bisa bertemu, tidak bisa bersua dan bercanda dan lain sebagainya. Nah, jadi diantaranya harus kita utamakan dengan sholawatnya. Amal ibadah yang bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun. Itu diantaranya sholawat. Kalau kita mau sholat, mau zakat kan ada hal-hal tertentu yang harus kita kerjakan. Syarat-syarat. Nah, betul. Kalau sholawat tidak perlu. Kapanpun duduk, ya, berdiri bisa betul sekali. Apalagi misalnya perempuan kan ada yang namanya masa haid kan ya. Kan biasanya dilarang membaca Al-Quran, tapi sholawat beda. Silahkan baca, tidak ada larangan. Luar biasa. Itu diantaranya harus sering-sering bersalawatnya. Nah, dalam kitab Imam Ghazali dijelaskan di dalam kitab Ihya, beliau pernah mengatakan di dalam kitab tersebut, man ahabba syai'an aksara min zikrihi wa zikri ma yata'allaqu bihi. Siapa yang benar mengaku cinta kepada seseorang, maka orang tersebut akan banyak menyebut namanya dan menyebut apa-apa yang dicontohkan olehnya. Jadi misalnya orang tersebut ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut harus sering-sering harus memperbanyak membaca salawat kepadanya dan mempelajari sirah-sirah apa yang sudah suri tauladan beliau kan ya. Itu diantaranya tuh. Jadi bisa untuk meraih agar kita dicintai oleh Allah dengan cara bersalawat. Di samping mengerjakan amal-amal amal ibadah yang wajibnya ya. Gitu. Oke, luar biasa nih Ustaz. Berarti kita walaupun manusia yang penuh kekurangan ini, ternyata salawat itu menjadi langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya setiap hari. Betul sekali. Apakah ada jumlah tertentu Ustaz untuk salawat itu sendiri? Kalau dikatakan jumlah berapa terbatasnya itu tidak ada sama sekali. Jadi silahkan baca sebanyak-banyaknya. Sebab setiap kita bersalawat kepada baginda Rasul, Rasul pun akan menjawab salawat kita. Itu keistimewaannya tuh. Bagaimana secara logika kan bingung kita ya. Apalagi misalnya penuh jutaan orang ada di dunia ini yang bersalawat kepada beliau, gimana beliau jawabnya? Nah, itu sudah di luar logika kita. Nah, itu sudah kehebatan Allah, kekuasaan Allah itu seperti itu. Luar biasa, Mas Allah. Oke, nih Ustaz. Sebagai anak muda, bagaimana nih caranya kita menghadirkan Allah di tengah kehidupan yang penuh godaan ini Ustaz? Oke, menghadir ini bukan sekedar anak muda sebenarnya ya. Di hal-hal umum, semua orang umum, baik anak muda, dewasa dan lain semuanya. Bagaimana kita selalu menghadirkan Allah dalam hati kita ya. Yang pertama, kita harus menjaga pergaulan kita, itu satu. Kita harus berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang bisa membantu kita di dalam kebaikan. Itu pertama. Apalagi untuk anak muda. Nah, anak muda kita sekarang kan sering berkumpul, gimana-gimana kan ya. Silakan, kalau misalnya mau nongkrong hal-hal yang tidak dilarang dalam agama, ya silakan, tidak masalah. Misalnya mau ngopi kan, misalnya ngopi bareng di kafe, misalnya misalnya, itu silakan, tidak ada larangan. Tapi ya ingat tadi, harus teman-teman yang baik gitu, nah intinya. Jadi di dalam perkumpulan tersebut yang dibahas hal-hal yang baik saja gitu. Nah, kalau mau bercanda, ini silakan, tidak ada larangan untuk bercanda. Tapi dengan catatan hal-hal tertentu yang harus kita batasi ya, jangan dijadikan bahan candaan gitu. Betul. Boleh senang-senang asal tahu batasan ya Ustaz. Betul sekali. Wah, luar biasa nih Ustaz. Sayang banget kita harus jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Oke, kembali lagi di Mutiara Iman.
Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Husni Mubarak SPDI MHG. Nah, pemirsa, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menjadi insan yang dicintai oleh Allah. Dan saat ini kita akan membahas nih, Ustadz, bagaimana caranya kita mencintai Allah dengan benar. Mungkin boleh, Ustadz, silakan. Menarik ini pertanyaannya. Kita akan mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ini sering dibacakan, disampaikan para dai, para penceramah, ini sering banget. Tapi yang secara detail mungkin masih kurang gitu. Nah, jadi kita akan menjelaskan nanti bunyi ayatnya seperti apa. Mungkin langsung saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya ada, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya Nabi Muhammad disuruh Allah mengatakan seperti itu. Jadi ikutilah aku, Nabi Nabi Muhammad itu tadi, fattabi'uni, ikutilah apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dilakukan fattabi'uni, syaratnya satu, maka Allah yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut, wallahu ghafurur rahim, dan Allah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi di situ saya ingat di dalam sebuah tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ayat ini diturunkan, asbabun nuzulnya, kata beliau, untuk orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah namun ia enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ayat ini tidak diturunkan hanya kepada orang-orang Yahudi saja atau Nasrani saja, akan tetapi juga diturunkan untuk orang-orang yang mengaku-ngaku beriman tapi ia enggan mengikuti itu. Jadi banyak kan seperti itu kejadiannya kan ya, kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada, contohnya kepada orang lain, atau misalnya kan bisa kita kasih analogikannya, cinta kepada orang lain, ngaku-ngaku cinta, tapi tidak ada penghormatan atas orang yang kita cintai, itu adalah cinta yang bohong ya. Sama misalnya ada seorang istri, ada seorang suami ngomongnya cinta terus, tapi dalam hal kejadian faktanya, di dalam kejadian sehari-hari misalnya realitasnya ternyata tidak ada sama sekali penghargaan di antara keduanya ini, baik misalnya suami tidak menghargai istri ataupun istrinya tidak menghargai suami, meskipun sebanyak memujinya, cinta-cinta sebanyak apapun, itu bisa dianggap cinta yang dusta kan ya. Jadi ternyata kalau kita ingin mencintai Allah itu lebih banyak memuja Rasul tadi ya, Ustaz ya. Nah ya, itu diantaranya tadi ya kita bahas di segmen kedua tadi ya. Kedua ya. Iya. Karena Allah sendiri pun memuja Rasul, bersalawat kepadanya. Orang yang sangat dimuliakan di muka bumi ini hanya yang terutama semuanya dimuliakan oleh Allah, para rasul, para nabi, tapi ada yang paling utama yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Kalau kita kenal biasanya kan Nabi Adam duluan kan ya. Iya. Padahal sebenarnya nur itu cahaya, Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam takdir oleh Allah itu sendiri. Yang menjadi Big Bang gitu ya. Maka suatu cerita itu ada di sebuah riwayat bahwasanya Nabi Adam itu seakan-akan seperti cemburu dalam mundil ya. Dia ciptakan pertama, ternyata ada lagi yang pertama dari Nabi Adam itu sendiri. Nah, jadi itu adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Di dalam ayat kan Allah sangat banyak memberikan
memberikan pernyataan bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat baik, di antaranya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nah, di situ laqad itu di dalam ilmu gramatika bahasa Arab ada dua huruf taukid. Yang pertama lam, yang kedua ada huruf qad. Huruf taukid itu adalah penguat, nyata, betul-betul nyata. Kalau misalnya kata-kata orang Banjar itu bujur banget, lakon, udah bujur banget lagi ditambahin. Padahal Quran itu sendiri kan udah pasti betul, ya kan ya. Kalau apalagi lakon itu berarti bujur banget nah itu nah betul sekali tanpa ada pertentangan apapun gitu nah. Meskipun Al-Quran itu sendiri ya memang udah valid kan, nggak boleh, udah betul sudah nggak ada apa. Gak ada bantahan lagi. Nah betul sekali. Tapi dengan adanya lakon tadi itu menunjukkan apa nilai plus di situ ada. Jadi di dalam suri tauladan Rasulullah itu adalah ada perilaku yang sangat baik yang bisa dicontoh oleh semua kalangan umat manusia. Dari beliau beraktivitas apapun itu, dari beliau tidur seperti apa, bangun tidur seperti apa, aktivitas keseharian, cara makan, bahkan masuk ke toilet saja ada. Betul, ada tata caranya. Luar biasa sekali, sangat detail ya. Betul. Oke, Ustaz. Bagaimana nih Ustaz caranya kita menjaga konsistensi dalam mencintai Allah supaya kita tidak kembali lalai dan selalu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Ini kata saya mengutip apa ceramahnya Kiai Haji Bahaudin Nursalim mungkin ya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini seakan-akan kita angkuh ini. Ya kan? Iya, bagaimana mau baik terus kan? Mau baik terus, nggak ada kekurangan sama sekali, itu seakan-akan kayak angkuh gitu kita. Gimana, kenapa disebutkan angkuh ya? Tapi bukan apa konotasi yang jelek, bukan ya, bukan yang seperti itu maksudnya. Maksudnya gini, kita manusia itu pasti punya kekurangan dan kesalahan. Itu satu kita akui di situ. Kita bukan para nabi, bukan para rasul. Artinya kita bisa berusaha untuk optimal, untuk menjadi pribadi yang baik. Bagaimana caranya? Oh ya, otomatis setiap hari kalau bisa jangan sampai ada berbuat salah, meminimalisir lah ya. Meminimalisir ya, betul, itu kata-kata tepatnya mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita dalam sehari itu mungkin kalau kita hitung menyinggung perasaan orang. Betul. Kadang kita sama istri saja misalnya ada salah, sama anak ada salah kan ya. Dulunya misalnya kasar banget ya, kurangilah kasarnya. Misalnya kan seperti itu. Sambil bertahap menjaga konsistensi tadi. Bertahap, yang misalnya dulunya kasar banget jadi kasar, jadi lembut banget. Nah itu kita butuh proses, nggak bisa langsung baik gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita lalui. Di antaranya kita jangan sampai lalai mengingat Allah. Itu di antaranya tuh. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah itu kita sertakan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu di antaranya. Luar biasa sekali pagi hari ini ya Ustadz ya. Sangat-sangat menyentuh, dan kita banyak belajar bahwa menjadi pribadi yang dicintai Allah bukanlah perkara sulit sebenarnya ya Ustadz ya. Namun membutuhkan keikhlasan, konsistensi, dan juga ketulusan dalam beramal. Nah, terima kasih Ustadz Husni yang telah memberikan penjelasan dan motivasi yang sangat-sangat berharga. Mungkin boleh nih Ustadz, sebelum kita tutup, boleh dikasih closing statement dulu kepada pemirsa? Silahkan. Oke. Sedikit saja mungkin ya, penutup aja ini sudah. Kesenangan dunia itu hanyalah sementara. Kebahagiaan, kesenangan itu hanya sementara. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi artinya kita jangan terpengaruh dengan kata-katanya bahwasanya nikmat dunia itu sangat luar biasa, padahal nikmat itu hanyalah ilusi sementara. Kebahagiaan yang benar, yang sejati adalah kebahagiaan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Dan semoga kita semua para pemirsa
semua kita yang ada di sini dan semua pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan Allah kumpulkan kita bersama di dalam syurga-Nya kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi jalan untuk kita meraih cintanya Allah. Saya Alia Rehani dan Ustadz Husni Mubarak SPDI MAG pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mutiara Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.